Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaid Muhammad Ramadan, program studi saya Teknik Informatika, Fakultas Fasilkom. Ini adalah presentasi saya untuk memenuhi tugas minggu ke-6 mata kuliah pengantar cloud computing. Jadi di presentasi ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian layanan cloud SaaS, PaaS, dan IaaS. 3 layanan cloud computing ini. Nah, ini adalah materinya. Pertama pendahuluan, kemudian saya akan menjelaskan 3 jenis layanan cloud. Kemudian ada gambaran ketiga jenis layanan cloud itu. Lalu penjelasan apa itu SaaS, apa itu PaaS, dan apa itu IaaS. Layanan cloud memiliki 3 karakteristik khusus yang membedakan dari hosting tradisional. Layanan ini dijual berdasarkan permintaan yang biasanya per menit atau per jam dan bersifat elastis. User boleh memiliki berapapun layanan yang diinginkan sesuai waktu yang diberikan. Dan layanan ini dikelola penuh oleh provider atau pelanggan hanya perlu komputer dan akses internet. Inovasi yang signifikan dalam hal virtualisasi dan distribusi computing, termasuk juga peningkatan akses ke internet berkecepatan tinggi dan perbaikan ekonomi, telah meningkatkan keterikatan orang kepada cloud computing. Dalam cloud computing ada 3 jenis layanan, yaitu SaaS, Software as a Service, kemudian PaaS, Platform as a Service. Yang ketiga ada IaaS atau Infrastructure as a Service. Ini adalah gambar layanan cloud computing yang tersedia dan contoh aplikasinya. Di sini ada SaaS, contohnya seperti Dropbox, Gmail. Ada PaaS, ada Windows Azure, dan yang ketiga ada IaaS, ada Amazon Web Service. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang Software as a Service. As a Service atau yang disingkat SaaS adalah perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem, serta perangkat keras. Karena berada pada server dengan basis cloud, Anda atau kita tidak perlu mengunduh perangkat lunak jika ingin menggunakan atau melakukan pembaruan sistem. Karakteristik SaaS itu diantaranya dikelola dari lokasi pusat, di-host di server jauh, kemudian dapat diakses melalui internet, dan pengguna layanan tidak perlu bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Contoh aplikasinya ya seperti tadi Dropbox, atau dari Indonesia ada e-commerce Jubelio. Kemudian yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service. Platform as a Service ini merupakan serangkaian layanan berbasis cloud yang memungkinkan bisnis user dan developer untuk membangun aplikasi dengan kecepatan yang tidak ditandingi oleh solusi on-premise. Karena itu adalah layanan berbasis cloud, tidak perlu khawatir tentang pengaturan dan pemeliharaan server, patching, upgrade, dan autentikasi, sehingga pengguna atau user dapat fokus untuk menciptakan user experience sebaik mungkin. Dan karakter PaaS itu sendiri bisa dibangun di atas teknologi virtualisasi, sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis. Menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Mengintegrasikan layanan web dan basis data. Contoh penyedia PaaS yaitu Amazon Web Service, Windows Azure, Heroku, Google Apps Engine, Apache Stratos, dan OpenShift.
Kemudian yang ketiga ada IaaS atau Infrastructure as a Service. Ini adalah sebuah layanan infrastruktur komputasi awan atau cloud computing. Dalam arti lain, IaaS adalah layanan cloud computing yang umumnya berupa satu paket perangkat hardware yang berupa virtualisasi. Bersama dengan jaringan internet, bandwidth, dukungan alamat IP, keseimbangan beban, jaminan online secara real-time, terus-menerus koneksi ke internet, dan keamanan dalam ruang lingkup. Satu layanan IaaS. Jadi sudah include semua. IaaS merupakan sebuah layanan berupa infrastruktur yang terdiri dari hardware virtual bandwidth, konektivitas real-time seperti yang tadi dijelaskan. Karakteristik dari IaaS sendiri itu ada sumber daya tersedia sebagai layanan. Biayanya bervariasi tergantung konsumsi. Layanan sangat scalable dan banyak pengguna di satu perangkat. Organisasi juga tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur yang dinamis dan fleksibel. Contoh IaaS yang paling populer yaitu DigitalOcean, Linode, Rackpace, Amazon Web Service, Cisco MetaCloud, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.